Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia. Mudah-mudahan dengan semakin banyak nikmat, semakin meningkat amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beriring salam mari kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas satu tema tentang hukmu isal thawab ilal mayyit. Apakah transfer pahala kepada mayit itu bisa sampai ataukah tidak ya? Ini hukum terkait mengirim pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia. Bagaimana pendapat dari para ulama, kemudian bagaimana sikap tarjih yang penuh dengan kehati-hatian di dalam mengambil sebuah keputusan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, isal thawab atau menghadiahkan pahala itu adalah menghadiahkan pahala suatu amal kebaikan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ya, jadi yang dimaksud isal thawab, menyampaikan pahala, itu adalah suatu amal yang diniatkan. Amalnya ini diberikan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Di antara contoh-contoh amal ibadah yang dilakukan untuk pengiriman pahala kepada jenazah atau kepada orang meninggal dunia yang ada di masyarakat, ya misalnya membaca Al-Quran, ya. Khatmul Quran, mengkhatamkan Al-Quran yang diiringi dengan pembacaan arwah, yang tujuannya adalah untuk menyampaikan bacaan ya surat Al-Fatihah atau apapun itu ya. Kemudian juga ayat-ayat ya, atau surat-surat yang ada di dalam Al-Quran ya. Kemudian jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang menggunakan kalimat-kalimat zikir, kalimat-kalimat thayyibah, semisal dengan kalimat ya tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, istighfar ya, atau yang lain-lainnya. Atau kemudian ada sholat yang diperuntukkan orang yang meninggal dunia. Dan ada juga puasa dan doa ya, kirim doa dan seterusnya. Nah, pertanyaan, apakah semua amal tersebut pahalanya sampai kepada si mayit? Hal-hal yang umum dilakukan di masyarakat kita, baik dari membaca Al-Fatihah, membaca Yasin, ataupun membaca ayat Al-Quran,
dari awal sampai akhir yang kita kenal dengan khatmul Quran, kemudian pembacaan kalimat-kalimat thayyibah, ya, tahlil, istighfar, tasbih dan lain sebagainya, ketika itu ditujukan kepada orang yang meninggal dunia, apakah sampai ataukah tidak? Sementara hadirin jamaah rahmati Allah, ada beberapa firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah surat An-Najm di ayat yang ke-39, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya seorang manusia tidak akan memperoleh selain apa yang diusahakannya. Ya, jelas ya, ini dalam surat An-Najm ayat 39 menyebutkan bahwa dan bahwasanya manusia itu tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Jadi kita ini dalam ayat yang lain juga disebutkan ala waziratu wizra ukhra. Ketahuilah bahwa setiap orang akan memikul dosanya sendiri-sendiri. Di dalam ayat ini disebutkan wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan memperoleh kecuali apa yang diusahakannya. Jadi kalau kita ini jamaah rahmati Allah di dunia ini sholat, ya nanti dapat pahala sholat. Kalau kita ini puasa, ya nanti akan dapat pahala puasa. Apakah bisa orang yang tidak pernah sholat sama sekali kemudian dikirimi pahala sholat ketika dia meninggal dunia oleh ahli warisnya atau orang-orang yang ada di sekitarnya? Apakah bisa sampai? Ya. Apakah orang yang selama ini tidak pernah berzikir kepada Allah tiba-tiba dikirimi kalimat zikir misalnya, apakah sampai? Padahal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hal yang demikian itu, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, bahwasanya manusia tidak akan mendapatkan kecuali yang telah diusahakannya. Nah, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah ini ada sebenarnya 3 pendapat ya dari para ulama. Pendapat yang pertama adalah menyebutkan bahwa setiap amal soleh yang dihadiahkan untuk mayit itu bisa sampai. Ini pendapat yang pertama ya. Pendapat yang pertama bahwasanya setiap amal soleh yang dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia itu bisa sampai. Namun amal solehnya ini harus sesuai dengan dalil yang ada. Ini pendapat mayoritas dari ulama Syafi'iyah. Jadi amal soleh seorang yang masih hidup, kalau dia niatkan untuk diberikan kepada orang yang meninggal dunia, itu sampai ya. Tapi harus sesuai dengan dalil. Kemudian yang kedua, jamaah rahmati Allah, bahwa amal soleh itu tidak bisa sampai kepada orang yang meninggal dunia. Alasannya apa? Dalilnya tadi, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, bahwasanya manusia itu ya dapat apa yang dikerjakan saja. Yang dia kerjakan ya itu yang dapat. Kalau dia nggak pernah mengerjakan ya nggak dapat. Dan orang nggak bisa kemudian pilih pahala. Ini pendapat yang kedua ya. Adapun pendapat yang ketiga adalah, kalau tadi yang pendapat yang kedua itu semua amal tidak bisa sampai, ya nggak bisa sampai karena berdasarkan surat An-Najm tadi dan beberapa ayat yang lainnya. Yang ketiga itu semuanya sampai amal soleh itu, ya. Selama yang menjalankannya ini adalah orang yang beriman
dan yang dikirim itu adalah orang yang beriman juga. Sehingga ada 3 pendapat besar. Pendapat yang pertama, amal ibadah itu dikirimkan bisa sampai sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Yang kedua, tidak bisa sampai, totalitas tidak bisa sampai sama sekali, kecuali doa saja yang bisa sampai. Yang ketiga adalah semua amal itu bisa sampai. Nah, nanti tarjih itu akan memilih pendapat yang mana, menguatkan pendapat yang mana, pendapat pertama, kedua, atau ketiga. Disinilah nanti dilakukan proses penelitian ulang, Pak, dari dalil-dalil yang ada dengan pendekatan yang sudah kemarin kita bahas itu. Ada burhani, ada bayani, ada irfani. Kemudian juga ada metode-metode yang lainnya, ya, metode istinbat hukum yang lainnya. Ada jamu wa taufiq, ada talji, ada tauqifi, ada nasakh, mansukh, dan seterusnya. Nanti diatur, kemudian barulah mendapatkan gambaran, ya, fatwa yang dianggap sebagai fatwa yang kuat. Nah, hadirin jamaah rahmati Allah, coba kita lihat di dalam ayat-ayat ini yang menjadi dalil pokok daripada tarjih, ya. Yang pertama, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, surat An-Najm ayat 39. Kemudian juga ada surat Al-Hasyr ayat ke-10. Ini adalah doa untuk orang yang beriman. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang lebih dahulu dalam beriman. Jadi jamaah rahmati Allah, kalau kita membaca doa ini, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang mendahului kita, apakah itu jaraknya dekat dengan kita, baru saja meninggal kemarin, sampai di zamannya Nabi Adam, itu semuanya dapat, Pak, doa ini, ya. Dengan doa ini semuanya dapat. Sama dengan ketika kita membaca doa saat tahiyat itu, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi seperti kalau kita baca assalamu alaina, ya, keselamatan atas kami, atas kita, wa ala ibadillahis sholihin, dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Pokoknya hamba Allah yang soleh semuanya dapat, Pak. Walaupun tidak harus disebutkan namanya, ilahi, siapa-siapa, tidak perlu, ya. Selama orang itu soleh, maka sudah dapat pahala atau dapat salam dari yang kita bacakan itu. Nah, kalau dari dalil-dalil ini, Pak, dari dalil-dalil ini, ya, satu sisi bahwasanya orang itu tidak akan mendapatkan kecuali dari apa yang dia usahakan. Di satu sisi ada firman Allah mendoakan orang-orang yang telah dahulu, dan itu sampai karena disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka penjelasan tarjih seperti ini. Ayat ini menjadi prinsip umum bahwa pahala amal pada asalnya terkait dengan usaha pelakunya sendiri, ya, menurut tarjih seperti itu. Karena itu amal orang lain tidak otomatis berpindah kepada mayit kecuali ada dalil khusus yang menegaskannya. Dari hadis ini, dari firman Allah ini, ya, bahwasanya menurut tarjih ini menjadi prinsip utama bahwa orang itu dimotivasi untuk beramal ibadah supaya dia mendapatkan sendiri, gak oleh jagakno, ya. Allah gak popos, masuk gak tahu sholat, sing penting golek mati diselamati sampai hitung dino, 8 dino, 40, 100.000 terus-terusnya, misalnya gitu, ya. Ini nggak paling remeh apa jadinya, ya. Akhirnya wis apa sing penting walaupun gak gak tahu sholat, sing penting wis diselamati. Terus gawe dalil meneh bahwasanya dungane wong 40 mandi koyo dungane wali, wis tambah. Lek ngono kok lek ngundang wong kudu lebih teko 40. Nah, apakah sedemikian nantinya, ya?
Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa doa untuk orang yang telah wafat disyariatkan dengan adanya firman Allah dalam surat Al-Hasyr ini. Kemudian hadis-hadis sahih ya. Jadi hadirin jamaah rahmati Allah, ada yang disepakati oleh ulama bahwa amalan orang yang masih hidup itu bisa sampai kepada orang meninggal dunia, itu adalah doa. Ya, itu yang disepakati ulama. Kenapa? Dalilnya tadi itu surat Al-Hasyr. Yang kedua dalilnya lagi apa? Idza mata banu Adam in qata'a amalu. Orang itu kalau mati itu terputus amalnya kecuali 3 perkara saja. Apa dari 3 perkara ini? Sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, dan doa. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Berarti doa itu bisa sampai. Ya. Doa bisa sampai. Ini yang disepakati oleh para ulama. Ya seperti ini. Idza matal insani qata'a amaluhu illa min thalath. Ya wa waladin shalih yad'una. Ini dalil yang pertama. Ini yang disepakati ulama bahwa doa itu bisa sampai. Makanya seorang anak yang mendoakan orang tuanya itu bisa sampai ya, walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Jadi jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita itu memang ketika mempelajari bahasa Arab itu banyak. Itu memahami kalimat atau kata di dalam bahasa Arab itu harus dengan bahasa Arab. Tidak bisa kalau kemudian kita memahami bahasa Arab tapi kemudian pemahamannya menggunakan bahasa Indonesia. Karena pasti akan berbeda. Ya, pasti akan berbeda. Contohnya gini, Pak. Ada seorang yang mengatakan gini. Pada saat ada pertanyaan, Pak ya. Pada saat ada pertanyaan dikasih kertas. Ini ada videonya, Pak. Nanti jangan bisa cari itu di YouTube ada. Ya. Kemudian di dalam kertasnya itu disebut gini. Ustaz, anak ingin bertanya kepada antum. Nah, gitu ya. Bagaimana pendapat antum dan seterusnya, bla 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 bla. Terus ustaznya itu bilang gini, ini contoh orang tidak beradab katanya. Karena apa? Antum itu artinya kamu. Berarti ini nggak beradab kepada ustaznya, kepada orang tuanya. Bilang kamu itu tidak beradab. Nah, gitu ya. Nah ini berarti orang ini, Pak, tidak memahami bahasa Arab dengan bahasa Arab, tapi dia memahami bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Fatal kalau seperti ini, ya. Fatal Pak kalau seperti ini. Sama dengan kita memahami tentang makna kulu, itu beda Pak. Seluruhnya itu bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kulu tidak harus selamanya bermakna semua baik, benar. Ya. Ada yang namanya taksis, ada pengkhususan. Ya, seperti itu. Nanti Pak, bisa kita bahas itu ya. Tapi yang jelas adalah ketika kita itu memaknai kata di dalam bahasa Arab, maka literaturnya ya harus dari bahasa Arab, Pak. Nggak bisa kalau untuk dibawa kepada bahasa Indonesia utawa basa Jawa. Tambah gak cocok, guys. Ya. Mosok nang wong tua antum terus nanganmu yo antum gitu ya. Dikira antum itu awakmu ngono kira-kira. Ya. Padahal tidak. Banyak di dalam Al-Qur'an banyak kok ya. Bahwasanya ketika menyebutkan satu orang dengan menggunakan penyebutan jamak, antum itu kan jamak apa aslinya? Antum itu artinya kalian. Anda semua artinya. Kalau anta itu kamu satu orang, anti kamu perempuan satu orang, antum itu sebenarnya panjenengan sedoyo. Nah itu maksudnya kalian semuanya ini. Nah ketika itu diberikan kepada satu orang, itu bentuk takdim, bentuk penghormatan, suatu penghormatan. Justru itulah kesopanan di dalam bahasa Arab itu ya itu sopannya gitu. Ya. Kesopanannya di dalam bahasa Arab ya itu. Jadi kalau kita mau menghormati orang yang kita anggap lebih tua, baik masalah ilmunya atau masalah usianya,
Kalau pakai bahasa Arab ya harus menggunakan antum. Justru kalau menggunakan anta itu nggak cocok gitu. Nah tapi gara-gara antum itu masuk nang Indonesia itu artinya kamu mari dianggap lama kudu ini ya. Makanya harus dikembalikan ke dalam tata bahasa Arab harusnya ya. Kemudian jawab mati Allah yang kedua adalah apakah sampai sedekah untuk mayat? Kita berniat bersedekah untuk mayit ya. Apakah bisa sampai? Ada hadisnya Pak. Ya, ini ada hadisnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Seorang sahabat bertanya tentang ibunya yang wafat mendadak. Kemudian dia ingin bersedekah untuk orang tuanya yang meninggal dunia tadi, untuk ibunya yang meninggal dunia. Maka dia bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah itu akan sampai ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, na'am, tasaddaqa anha. Iya, bersedekahlah untuk dia. Ini ada seperti itu ya. Jadi ada orang menyampaikan kepada Rasulullah bahwa ibunya meninggal dunia mendadak. Kemudian dia ingin bersedekah untuk ibunya. Tanya kepada Rasulullah, apakah boleh? Maka Rasulullah mengatakan, na'am, tasaddaq anha. Iya, silakan. Bersedekahlah untuk ibumu, untuk dia. Ini hadisnya sahih muttafaqun alaih. Kemudian ada tentang haji ya. Berhaji untuk mayit. Bahwa Nabi SAW memerintahkan seorang wanita berhaji untuk ibunya yang telah meninggal dunia. Ini hadisnya panjang riwayat Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Ya. Di sini adalah istri Sinan bin Salamah Al-Juhani yang meminta kepada Rasulullah SAW tentang ibunya yang meninggal dunia dan belum sempat menunaikan haji. Berarti ini badal. Ya. Ibunya belum sempat menunaikan ibadah haji. Terus orang ini ingin membadalkan ibunya. Apakah boleh? Oleh Rasulullah SAW malah diperintahkan untuk menunaikan ibadah haji untuk ibunya. Berarti amalan dia ibadah haji itu sampai kepada ibunya. Begitu pula nanti umroh, ya ada badal umroh. Cuma kalau badal haji itu harus hati-hati Pak ya. Karena haji itu waktunya sama dan tidak bisa tidak bisa dilakukan di luar jadwal haji harinya ya. Karena al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu pada waktu yang sudah ditentukan, nggak bisa. Lek umroh iso. Makanya orang yang badal haji itu hanya bisa menerima satu orang bisa menerima satu orang yang dibadalkan haji, nggak bisa menerima lebih dari satu. Ya apa katanya ngelakoni? Ya. Nggak bisa lihatnya dirapel untuk si fulan, oh nggak bisa Pak. Satu orang satu, ya. Terus baru orang penerima jasa badal haji, ya. Sing daftar orang 10. Terus gimana mau kan? Paling tidak ya dia harus mencari 10 orang kan Pak ya untuk bayar. Dan sekarang Mbak, haji itu gak main-main. Orang penduduk Arab sendiri itu juga sulit Pak untuk bisa haji karena semuanya sekarang menggunakan nusuk semuanya. Kudu ono kepleke ya. Enggak bisa masuk Masjidil Haram, enggak bisa wukuf di Arafah kalau dia tidak punya kartu ini nemtek yang ada aplikasi nusuknya. Nanti di-scan, lek lolos berarti bisa masuk. Kalau enggak. Sama Pak. Orang pribumi sana pun juga sama ya. Nah, makanya mereka itu juga beli visa namanya dakhili namanya. Untuk mendapatkan supaya bisa haji. Jadi lek biyen iso ae penduduk Mekah moro-moro nang ke Arafah melok wukuf, engko melok tawaf, itu bisa dulu. Sekarang enggak bisa sudah. Makanya orang yang tinggal di sana pun kalau kita misalnya titip badal haji, itu mahal juga. Karena mereka itu beli tiketnya, beli aplikasi nusuknya itu untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Itu kalau enggak salah 20-an juta sudah. Artinya badal haji itu di atas 20 juta. Kalau badal haji kok mek 7 juta. Oh, itu iso dipertanyakan ini ya. Iso abal-abal ini.
Iso-iso medheke di ngarepe TV sing gede, terus di video ini Pak. Labai kamu omah, labai sing mlaku TV-ne sing mburi. Bisa Pak itu Pak. Sekarang dengan teknologi yang canggih bisa itu dilakukan. Maka harus hati-hati. Kecuali badal umroh ya. Kalau umroh kan bisa saja diulang-ulang ya kan, karena waktunya tidak terbatas kalau umroh. Ya, misalnya ada orang titip badal umroh kepada saya. Ya saya melakoni Pak ya. Saya keluar dari Mekah ya, menuju Jirona atau menuju Tan'im atau apalah terserah lah saya ya. Balik, tawaf, sa'i, tahallul, mari selesai, budal meneh, bisa atau enggak? Bisa lah umroh. Nek haji enggak bisa. Haji itu ya sudah ya. Mulai tanggal 8, 9, 10 sampai tasrek. Selesai. Enggak bisa setelah tasrek terus badalkan haji yang kedua misalnya. Ya. Ditutup Pak Arafah sudah. Arafah itu cuma dibuka saat haji tak kata wukuf tok itu. Setelah selesai wukuf ditutup kabeh pagernya sudah enggak bisa kita datang lagi ya. Jadi hati-hati sekarang dengan badan haji ya. Kemudian puasa nazar untuk si mayit. Barang siapa yang meninggal dan memiliki kewajiban puasa nazar, maka walinya berpuasa untuknya. Jadi puasa nazar itu bisa ya, sampai kepada si mayit. Ini belum putusan tarjih loh ya ini. Ini saya masih sampaikan ada hadis-hadis yang seperti ini gitu ya. Supaya kita nanti memahami ketika ada orang yang berkeyakinan bahwa amalan KB iso nyampe. Apa dalilnya? Ya ini. Mereka pakai dalil-dalil ini. Jadi mereka yang berpendapat bahwa amalan seorang yang masih hidup kalau disampaikan kepada orang meninggal dunia itu sampai, itu bukan ngarang gitu loh ya. Itu bukan ngarang, tapi betul-betul ada dalilnya ya. Hanya saja nanti dalil ini relevan ataukah tidak dilihat dari asbabul wurudnya ya. Kenapa dalil ini diucapkan oleh Rasulullah, kemudian sifat dalil ini apakah untuk umum atau hanya khusus ya. Jadi nanti macam-macam dalil-dalil itu macam-macam gitu ya. Kemudian jamaah rahmat Allah Ta'ala, bagaimana pendapat sahabat Nabi ya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya boleh sedekah dan haji untuk mayat ya. Kemudian Sa'ad bin Ubadah bersedekah atas nama ibunya yang wafat. Ada lagi nih. Kemudian Ibunda Aisyah meriwayatkan kebolehan puasa nazar untuk mayit. Jadi tetapi tidak terdapat riwayat yang sahih bahwa para sahabat berkumpul membaca Al-Quran lalu menghadiahkan pahalanya secara berjamaah kepada mayit. Jadi di antara para ulama tadi itu sepakat yang bisa sampai itu ya haji, tapi hajinya haji badal ya. Kemudian sedekah bisa sampai, kemudian doa bisa sampai. Tapi baca Al-Quran ini menjadi masalah nanti. Yang membaca Al-Quran ini menurut Imam Syafi'i sendiri di dalam kitab Al-Umnya itu mengatakan tidak sampai bacaan Al-Quran itu. Ya. Kalau sedekah iya karena ada dalilnya. Makanya tadi saya sampaikan ada pendapat ulama itu bahwa amalan-amalan orang yang hidup ini bisa sampai selama masih ada dalilnya. Bisa sampai. Yang kedua mengatakan tidak bisa sampai kecuali yang dia usahakan sendiri. Yang ketiga semuanya bisa sampai. Gitu ya. Karena ada dalil-dalil yang seperti ini. Bahkan untuk membaca Al-Quran pun bisa sampai. Ini menurut pendapat yang ketiga. Nah kita lihat bagaimana pendapat para ulama. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya mayoritas amal dapat dihadiahkan. Ya. Nah, ini menurut Imam Abu Hanifah tadi yang saya sampaikan. Semua amal bisa dihadiahkan kepada orang yang meninggal dunia. Sementara Imam Ahmad ya itu cenderung membolehkan. Boleh-boleh saja. Imam Syafi'i berkata bahwa bacaan Al-Quran tidak sampai
kecuali kalau yang dipakai untuk doa. Ada ayat Al-Quran tapi itu dipakai doa. Contohnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kan ayat Al-Quran sebenarnya, ya. Terus itu dipakai untuk berdoa. Nah itu dia bisa nyampe. Kenapa? Karena jatuhnya bukan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran, tapi itu jatuhnya kepada mendoakan si mayit. Kalau mendoakan ada dalilnya tadi dalam surat Al-Hasyr tadi itu, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu contoh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Malik itu berpendapat malah tidak menganjurkan untuk menghadiahkan bacaan Al-Quran. Ini pendapat para ulama. Keterangan dari Imam Asy-Syafi'i ini dinukil dalam syarah Sahih Muslim karya Imam An-Nawawi bahwasanya tidak sampai pahala bacaan kepada mayit karena bukan amal dan usahanya sendiri. Ini kalau Imam Syafi'i justru seperti itu. Wallahu a'lam saya dengan pengikut Imam Syafi'i yang lainnya. Ini Imam Syafi'inya akan berbeda dengan pengikutnya. Ya. Pengikutnya bisa jadi tidak sesuai dengan yang diikuti. Kalau Imam Syafi'inya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana keputusan dari Tarjih Muhammadiyah? Baru kita masuk kepada Tarjih Muhammadiyah. Yang disyariatkan berdasarkan dalil yang sahih adalah mendoakan mayit. Jelas Muhammadiyah boleh dengan mendoakan orang yang meninggal dunia itu boleh. Kemudian bersedekah atas namanya karena tadi ada dalil secara sahih muttafaqun alaih. Kemudian menghajikan mayit yang belum menunaikan haji wajib dan menunaikan puasa nazar. Kenapa kok boleh puasa nazar itu, Pak? Karena puasa nazar itu adalah hutang. Ya. Hutang dari orang yang meninggal dunia, maka hutang itu harus dibayar. Siapa yang membayar? Ya ahli warisnya. Nazar dengan keinginan beda, Pak. Nazar dengan keinginan itu beda. Nazar itu harus ada ucapan nazar. Misalnya ini, lek tanahku kok laku, ya, aku nazar. Nah, seperti itu ya. Harus ada kata-kata nazar. Tapi kalau cuma golek tanahku laku, aku pingin tak cukup titik gawe umroh, ya. Itu hanya keinginan, Pak. Belum nazar. Seumpama tidak dilaksanakan pun juga tidak apa-apa. Karena hanya sekedar ingin. Tapi lek wis ngomong lek tanahku iki laku, tak cukup titik tak gawe untuk umroh iki nazar, maka wajib dilakukan. Kapanpun tanah itu laku, maksudnya sing nazar itu misalnya sudah meninggal dunia, terus terus anaknya, lah pas zamane anaknya laku tanahnya, maka anaknya wajib menunaikan nazar dari orang tuanya. Gitu caranya. Contoh yang lain. Saya punya kambing, ya, tuku mulai cilik, tak rumat. Terus saya ngomong gini, kambing ini, wedhus iki tak rumat, tak nazarno gawe kurban. Maka kambing ini, Pak, itu enggak boleh dicuker, enggak boleh didol, ya, kudu dirumat. Nanti kalau sudah waktunya kurban, kudu dibeli. Gak oleh tuh diijono. Lah kok cilik tak ijono sing cek luwih gede, cek pahalane luwih gede, enggak bisa. Karena kambing ini sudah distempel tek nazar ini sudah. Terus diganti, cek manfaatnya luwih akeh diganti sapi gitu. Oh enggak bisa. Makanya harus bisa dibedakan ya antara nazar dengan ingin. Ya, apa Mas apa kok ngurmat wedhus? Ya boleh. Kul apa namanya lek kaya ilang kan iso tak kurbanno. Ini sekedar ingin. Begitu di rumah, lah kok ternyata gak iso gede gitu. Waduh lek gak iso gede rek, tak tukarno sing luwih gede. Ini boleh.
Karena dia hanya ingin. Tapi lek wis ngomong nazar, tidak bisa ditukar, tidak bisa sudah. Ya. Yang penting kambing ini cukup umur untuk dikorbankan. Ya. Cukup umur dikorbankan, maka harus dikorbankan selama tidak cacat. Ya. Pokoknya syarat-syarat kurban itu terpenuhi terhadap binatang ini, maka harus dikerjakan. Nazar itu utang, itu loh. Lek misalnya pas ngerawat kurban, durung sampai Idul Adha, sing rumat mati, terus dilanjutkan kepada anaknya misalnya, maka anaknya wajib membayarkan nazar. Pertanyaannya, lek wong tuane nazar, terus anaknya gak ero lek wong tuane punya nazar, gimana kira-kira? Orang tuanya punya nazar, gak mau sentuh, ya. Terus belum sempat terbayarkan nazarnya, terus meninggal dunia. Maka bagaimana sikap ahli warisnya? Ya ahli warisnya tidak dapat beban untuk membayar nazar karena tidak. Makanya hadirin jamaah mati Allah, kalau kita ini sudah punya orang-orang yang sudah mau meninggal dunia, itu kita harus tanya kepada orang yang meninggal dunia itu, ya, Pak, Bu, Mas, Kang, Dik, misalnya ya, apakah kamu punya nazar selama hidupmu? Oh, tidak punya. Apakah kamu punya wasiat? Ya, nggak ada. Apakah kamu punya hutang? Wake. Oh ya wis, berarti itu ngauri. Kalau punya amanat berupa wasiat, ya kudu disampaikan. Selama wasiatnya tidak melanggar syariat, ya, tidak melanggar syariat. Nah, nazar karena ini puasa nazar adalah termasuk hutang, maka wajib ditunaikan. Yang tidak ada dalil sahih secara khusus sehingga tidak ditetapkan sebagai syariat menurut Muhammadiyah adalah membaca Al-Quran. Jadi ngapunten tidak bisa. Kalau menurut Tarjih Muhammadiyah kita kirim bacaan Al-Quran itu tidak bisa sampai. Ya. Al-Fatihah ke Qul Huwallahu Ahad, Al-Falaq, An-Nas, Yasin atau apapun tidak bisa. Kemudian tahlilan dengan keyakinan pahala pasti sampai, ini juga tidak ada dalilnya secara pasti. Sholat sunnah untuk mayit juga tidak ada. Mungkin kalau kecuali sholat jenazah ya. Sholat jenazah beda karena itu memang dicontohkan oleh Rasulullah dan itu bagian daripada perawatan jenazah. Tapi kalau sholat sunnah ditujukan untuk si mayit itu tidak bisa. Saya tidak tahu apakah di Malang itu ada atau tidak, tapi saya pernah mendapati di daerah Ketapang, Kalimantan Barat. Ya itu kalau sudah Syakban, bulan Syakban, itu umum diadakan sholat kirim pahala, ya, sholat hadiah namanya. Di sana nyebutnya sholat hadiah, ya. Jadi nanti sebelum sholat itu ya kayak wong khataman itu lah. Dikirim lalu selesai, ya, dengan orang mengganti itu ya, ada sedekah seikhlasnya mereka. Setelah itu sholat berjamaah di masjid untuk arwah-arwah yang sudah disebutkan. Itu jenis sholat hadiah. Wallahu a'lam, di Malang kayaknya saya belum pernah ketemu yang demikian. Tapi saya pernah ketemu di daerah Ketapang. Ini jelas tidak ada dalilnya, ya. Kemudian zikir berjamaah khusus untuk mengirim pahala, maka ini juga tidak ada dalilnya sehingga di Muhammadiyah tidak dianjurkan. Mengapa tadi berpendapat demikian? Pertama, karena ibadah itu sifatnya tauqifi. Ibadah itu sifatnya tauqifi. Tauqifi itu apa? Tauqifi itu istilahnya itu apa? Yang ikut saja. Tauqif itu kan ambek kan artinya, ya. Sehingga kalau ibadah itu gak boleh bikin sendiri gitu. Yang namanya ibadah itu kudu ono petunjuknya. Kudu ono petunjuknya. Petunjuk itu dari siapa?
Ya dari Allah dan Rasulnya. Karena ini urusan ibadah. Beda kalau urusan muamalat, beda dengan urusan adat. Nah itu terserah. Beda dengan urusan dunia. Tapi kalau urusan ibadah itu tauqifi, harus mengikuti petunjuk. Karena kalau nggak mengikuti petunjuk, Pak, menungso itu bahaya. Kalau dibebaskan liar, suruh berekspresi sendiri untuk beribadah kepada Allah, saya yakin liar itu nanti. Ya. Karena manusia itu senengannya apa? Improvisasi manusia. Makanya kudu tauqifi. Lek kan diimprovisasi jeneng. Wis macam-macam kok iso salat itu iso macam-macam nantinya ya. Karena kalau tidak ada dalil ini. Sehingga harus ada dalil yang jelas. Kemudian tidak ada contoh dari Nabi. Beliau tidak pernah mengumpulkan sahabat untuk membaca Al-Quran dan menghadirkan pahala kepada si mayit. Tidak ada praktek tetap dari Khulafaur Rasyidin. Padahal kebutuhan terhadap hal itu sangat besar. Wafatnya para sahabat dulu banyak, tapi ya kalau sing ngumpul-ngumpul. Sehingga menurut Najim Muhammadiyah, ya karena ini tidak ada dalilnya ya tidak dilaksanakan. Dalil umum tidak boleh mengalahkan dalil khusus. Dan yang ditetapkan syariat hanyalah yang ada nasnya. Kenapa demikian hadirin jamaah rahmat Allah? Supaya orang itu tadi menurut tafsir nanti dilihat di dalam HPT itu ada lah ya. Di HPT jadi 3, kuantum ini lah. Itu jelaskan supaya manusia tidak menggantungkan kepada orang yang hidup, tidak meremehkan selama hidupnya. Ya. Jadi Muhammadiyah membatasi ini gak oleh, sini gak oleh, sini gak oleh. Itu lebih kepada supaya orang itu tidak meremehkan amal ibadah. Gua akhirnya ya tadi yang seperti saya sampaikan, wis gak sholat gak apa-apa, sing penting itu diselamati, didongakno wong akeh mlebu swarga. Nah ini bahaya kalau sudah seperti itu. Ya, demikian jamaah rahmat Allah yang saya sampaikan ya, mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi ilmu baru. Dan kalau ditanya orang kenapa Muhammadiyah seperti itu ya kita karena yang ini ada dalilnya, ini tidak ada dalilnya ya sudah kita tidak menjalankannya karena ibadah itu sifatnya apa? Tauqif. Demikian yang bisa saya sampaikan dan karena ini sudah waktu adzan isya. Para jemaah mungkin ini ada sesi tanya jawab mungkin yang perlu dilanjutkan pokok. Bapak Ibu ada yang mau bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya meminta maaf pada orang tua yang sudah meninggal? Gimana Pak? Diulangi gimana? Bagaimana cara meminta maaf pada orang tua yang sudah meninggal? Misalnya ketika masih hidup itu pernah salah melakukan satu perbuatan yang dosa kepada orang tua. Belum sempat meminta maaf karena orang tua tersebut sudah meninggal. Itu bagaimana cara meminta maaf? Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya pernah mendengar ada keterangan bahwasanya orang ringan ataupun orang yang tidak iman ketika meninggal itu di alam barzakh bisa ketemu orang iman, bisa kumpul, bisa ketemu dengan orang sesama iman di alam barzakh. Juga sebaliknya. Apakah seperti itu? Terima kasih. Bagaimana caranya kita meminta maaf kepada orang tua? Mungkin kita dulu banyak berbuat kesalahan ya saat orang tua masih hidup, belum sempat minta maaf, ternyata orang tua sudah meninggal dunia. Maka bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mendoakan orang tua. Ya, doakan, mintakan ampunan kesalahan-kesalahan orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian daripada baktinya seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Jadi cukup itu saja ya. Jadi doakan saja
orang tua, dan itu sudah cukup ya sebagaimana dalil yang sudah kami sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, apakah nanti dalam barzah orang yang beriman dan orang yang tidak beriman itu bisa bertemu? Wallahu a'lam. Ya. Karena tidak ada dalil yang menyebutkan demikian itu, kecuali orang yang tidak beriman itu tidak ada hari-hari berhenti di mana dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus ketemunya kapan? Allah, ya. Karena dia akan disiksa oleh Allah, ya, setiap hari disiksa terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kemudian ketemunya kapan? Allah bisa. Nah, yang jelas nanti adalah ketika di pada mahsyar itu mereka orang-orang yang ditetapkan oleh Allah masuk ke dalam neraka, mereka akan melihat kepada orang-orang yang beriman, ya, karena wajah-wajah mereka. Kemudian ada dialog yang ada di dalam Al-Quran, ya. Apakah kamu sudah mendapatkan apa yang kamu katakan dulu? Seperti itu ya, nanti di dalam Al-Quran ada itu. Nah, kalau itu ada, tapi kalau di alam barzakh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan seperti yang saya sampaikan. Okay. Yang pertama tadi adalah sedekah itu bisa sampai kepada si orang yang meninggal. Sedekah yang bisa disampaikan adalah berupa duka. Kemudian kalau umpamanya sedekahnya berupa kain orang Jawa itu biasanya ada yang kalau umpamanya kita selamatkan tujuan pada dalam doanya ditujukan pada orang yang sedang meninggal. Itu yang pertama. Apakah itu boleh menurut kita? Kemudian yang kedua adalah masalah sholat. Tadi dijelaskan besar bahwa kita sholat kerja, sholat obat, itu apakah ada doa-doa khusus yang harus dilakukan dalam waktu sholat ini? Mohon penjelasannya dan itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi tentang sedekah. Ya. Jadi tadi sudah dijelaskan Ibu ya bahwasanya sedekah itu ada dalilnya secara sahih ya, muttafaqun alaih, bahwasanya hal itu bisa ya disedekahkan atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Kemudian yang kedua sholat ya, sholat apa tadi? Sholat hajat. Ya, sholat hajat ya. Kalau sholat sunnah ya tidak bisa kita hadiahkan karena tidak ada dalilnya. Jadi kalau di Muhammadiyah itu lebih memilih pendapat yang amalan itu bisa sampai selama ada dalilnya. Selama tidak ada dalilnya ya tidak bisa, karena sifat ibadah itu adalah tauqifi tadi itu ya. Harus sesuai dengan dalil. Ya, doa bisa sampai. Karena apa? Karena ada dalilnya ya. Kemudian kalau ada orang berpendapat gini, surat Al-Fatihah itu masa enggak sampai? Wong kita salat jenazah itu juga membaca surat Al-Fatihah. Itu bisa sampai. Ya. Salat jenazah kita itu kan ada Al-Fatihahnya kan itu ya. Itu nyampe. Terus enggak salat jenazah misalnya, terus kita baca Al-Fatihah. Atau maca sholawat. Karena di dalam salat jenazah kan juga ada sholawat ya. Apakah juga enggak masuk nyampe? Jawabannya enggak. Karena yang Al-Fatihah itu bisa sampai itu bukan karena Al-Fatihah, tapi kenapa? Karena sholat jenazahnya. Ya. Jadi dalilnya itu karena itu sholat
jenazahnya, bukan terletak pada al-fatihahnya atau terletak pada sholatnya, tapi terletak kepada sholat jenazahnya, karena itu tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seumpama wong sholat jenazah itu gak maca apa-apa, boleh apa tidak? Seumpama ini Allahu Akbar menang, Allahu Akbar menang gitu. Boleh-boleh saja, sah saja. Ya. Kalau misalnya dia diam saja karena mungkin tidak bisa, mungkin kan ada orang-orang yang tidak bisa. Apakah bisa saja? Bisa, karena itu sholat jenazahnya. Maka bukan karena bacaannya tadi itu, tapi karena sholatnya. Nah, terus misalnya gak usah sholat, tapi mau coba Fatihah, nah beda lagi nanti hukumnya tadi. Hukum Allah alam bismillah. Sambung ini. Oh, tasik konten. Ada satu lagi, ibu-ibu. Kurang satu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita lihat dari hadis tadi, hadirin jamaah Allah, bahwa orang yang dibadalkan itu adalah orang yang sudah memiliki kewajiban untuk berhaji, tapi belum bisa berangkat. Adapun orang yang tidak ada kewajiban untuk berhaji, maka tidak perlu dibadalkan, karena memang dia tidak wajib. Ya. Ini yang wajib. Ono wong dalam hidupnya itu sugih, wis mampu untuk haji sebenarnya, tapi gak budal haji. Ya. Maka ini bisa dibadalkan. Walaupun nanti ulama itu berbeda pendapat juga, Pak ya. Walaupun ini berbeda pendapat juga. Karena yang dimaksud daripada hadis itu adalah ketika orang ini ingin berangkat haji tapi gak iso berangkat haji. Dia punya kemampuan, wis wajib mau berangkat haji, belum tersampaikan keinginannya itu meninggal dunia. Maka para ulama menyebutkan kalau demikian, maka ini harus dibadalkan. Adapun kalau wong soge kok gak ono niatan pengen ibadah haji, gak bisa dibadalkan karena dia sudah melanggar aturan Allah itu sudah. Ya, sehingga walaupun dibadalkan sekalipun itu tidak akan bisa sampai karena dia sudah melakukan satu kesalahan. Yang dimaksud oleh para ulama itu kalau dia punya kemampuan untuk ibadah haji, terus kate budal, sadurunge budal kok meninggal dunia, berarti ahli warisnya membatalkan haji karena dia sudah punya keinginan. Beda lagi dengan orang yang diberikan kemampuan oleh Allah tapi gak budal haji, maka ini tidak bisa dibadalkan. Ya, wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup. Para sekalian dari Allah, nanti kita lanjutkan pada tanggal 20 Agustus malam Jumat ketiga, nanti segera kita laksanakan kajian kita. Oleh karena itu, para sekalian, terima kasih atas selesainya sehingga pada malam ini sudah kita bertambah paham terhadap mungkin kejadian yang sangat bersedih pada masyarakat yang lain. Sehingga dalam penjelasan apa yang sudah disampaikan ini bisa direalisasikan. Terima kasih. Selanjutnya mohon doa. Alhamdulillah.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ثبت إيماننا وثبت أقدامنا وواسع رزقنا وصحح أجسادنا وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لك ربي